Selamat pagi, permisi. Oh iya, pagi. Silakan. Ya, duduk. Ya, silakan. Permisi. Iya, duduk ya. Maaf ya, tempatnya sederhana. Ya, silakan, silakan. Oke. Gak panas ya? Gak apa ya? Banget ini. Oh, panas banget ya. Ya, oke, oke. Sebelumnya, bentar ya. Yang dulu. Oke. Boleh kenalan dulu nggak? Iya, kayaknya belum pernah kelihatan. Pernah sih sekali. Perkenalkan dulu, Iya. nama saya Ika Nurul. Tanggul. Saya Dari siswa sini dari Kelas kelas 2, kelas 2. Dua apa ini? Jurusan apa? jurusan IPA. IPA. Oh iya, sebelas IPA ya. Oke, dari Mbak Ika. Capek ya Mbak Ika? Gimana? Tadi pelajarannya? Sampai sekali. Capek sekali ya. Iya, oke, oke, nggak apa-apa. Tadi habis pelajaran apa? Sebelum di sini? Seni rupa. Seni rupa ya. Kayaknya suka ya seni rupa ya? Suka nggak suka sih? Suka nggak suka? Oh, tapi nilainya bagus ya lihat di sini. Ya, alhamdulillah kalau bagus. Ya, ya. Dikembangkan kalau emang suka ya. Ya. Oke. Sebelum masuk masalah, boleh tahu nggak alamatnya Mbak Ika di mana? Alamatnya itu di Jalan Kenanga. Jalan Kenanga. Iya. Oh, daerah sini berarti ya? Ya. Deket sini. Naik apa? Jalan. Jalan. Oh, jalan. Jalan Kenanga. Oke, kelas 2. Mbak Ika ini bagus di bagian seni ya untuk mata pelajarannya. Terus kenapa nih kalau boleh tahu kesini kenapa Mbak Ika? Saya kan sebenarnya mau curhat gitu. Oh, Saya itu kan ini ayah saya itu kerja gitu kan. Nah untuk saat ini ayah saya dipindah tugaskan. Jadi itu saya bingung dulu. Saya juga mau diajak orang tua, tapi harus pindah sekolah dulu. Iya. Saya takut gitu Bu kalau pindah sekolah itu teman-temannya nggak seperti di sini. Terus takut guru-gurunya kan juga nggak sama. silakan dulu ya. Jadi sebelumnya Mbak Ika sebelum kita konseling, Mbak Ika di sini bebas mengutarakan apa aja, mau ngomong apa aja yang mungkin nggak bisa disampaikan ke orang tua atau ke teman, tapi Mbak Ika boleh disampaikan ke saya. Dan saya jaga rahasia ini nggak bakal nyebar ke siapapun. Saya jamin karena sejatinya Mbak Ika kalau sudah masuk di ruangan dan meeting itu semuanya tertutup rapat. Mbak Ika, oke. Dan untuk waktunya sendiri ini kan setiap sesi itu 45 menit Mbak Ika ya. Kalau memang ini selesai konseling Mbak Ika belum ada perbaikan entah itu di emosi atau perasaan, nanti bisa dilanjut minggu depan atau beberapa hari lagi. Tapi kalau udah enakan ya itu sampai Mbak Ika. Untuk sekarang berhubung 45 menit, jadi ini 12 sampai 12.50 Mbak Ika ya. Jadi 45 menit Mbak Ika bebas mengutarakan apapun, dan barusan Mbak Ika udah ngomongin kalau Mbak Ika itu sedang di keadaan bingung karena orang tua pindah, dan Mbak Ika bingungnya antara bingung dan takut kalau harus adaptasi lagi baik itu di lingkungan teman maupun gurunya. Ada Mbak Ika? Sulit ya Bu ya untuk dekat dengan lingkungan, untuk tahu sifat teman-teman kesatuannya. Jadi itu saya takut. Kita 10 pertengahan Ya, ya, 10 semester genap ya kayaknya. Saya dulu datanya itu 10 semester genap. Terus gimana nih perasaan Mbak Ika waktu pertama kali pindah sini? waktu pertama kali pindah ke sini tuh ya sebenarnya ada juga Bu rasa takut, was-was, nggak ada teman seperti itu. Setelah saya masuk di sini, di hari itu juga saya dapat teman. Oh, Takutnya di daerah lain itu teman saya nggak seperti itu. ya enggak bisa menerima Mbak Ika. Sehabis ini kita bicara topik lagi ya. Sehabis Mbak Ika kalau saya jadi Mbak Ika tuh apa yang Mbak Ika inginkan sehabis ada di lingkungan baru selain lingkungan ini? Yang pengen saya terima ya teman-teman saya menerima saya dengan baik,
Mbak Ika menginginkan lingkungan yang langsung menerima Mbak Ika, gitu ya? Iya, ada Iya. langsung juga Iya. sih Bu, cuman ada adaptasinya itu cepet lah. Dan Mbak Ika masih ada rasa takut, lebih banyak rasa takutnya untuk tidak diterima. Kalau sudah seperti ini, berarti yang bisa saya tangkap Mbak Ika ini punya masalah atau punya keraguan dalam hati untuk takut dan ragu untuk ikut orang tua lagi karena takut tidak diterima oleh lingkungan baru, teman-teman dan guru. Padahal di sini posisi Mbak Ika juga pernah melalui proses seperti ini dan Mbak Ika merasa mudah diterima di lingkungan sekolah ini. Oke. Ini Mbak Ika. Kenapa Mbak Ika tidak menerapkan hal-hal yang membuat Mbak Ika diterima seperti sekarang? Karena saya Tidak yakin. di tempat itu saya cepat diterima itu saya tidak yakin. Karena melihat dari lingkungan aja sepertinya sudah berbeda dengan lingkungan yang ada di sini. Mungkin agak keras atau Iya, waktu saya negosiasi dengan orang tua, bisa saya dan ibu saya tinggal di sini, melanjutkan sekolah di sini. Tetapi orang tua saya mengatakan bahwa pekerjaan ini penting dan akan tetap di sana dalam waktu yang lama. Jadi saya takut gitu Bu. Kita ngerasa takut itu nggak apa-apa, memang udah umum dan wajar, apalagi di lingkungan baru ya, apalagi takut diterima. Oke Mbak Ika, kalau habis itu saya mau tanya, dari skala berapa, dari skala 1 sampai 5, Mbak Ika itu ingin pindah, ingin ikut pindah skala berapa? Ada di skala 2 sih Bu, karena saya itu sebenarnya mencoba untuk ikhlas, tapi memang nggak ikhlas dari situ. Kalau kalau untuk skala bisa atau tidaknya? Ada di skala 4 sih. Saya memang mencoba untuk ikhlas, menerima orang tua saya menerima lingkungan yang baru. Jadi untuk skala ikut atau tidaknya itu dari 2, tapi untuk bisa beradaptasi atau tidaknya itu di 4. Iya Mbak Ika, karena saya juga melihat Mbak Ika ini punya potensi karena selain di bidang seni rupa tadi yang saya lihat, Mbak Ika itu juga bakat di komunikasinya Mbak Ika, sama itu bagus. Saya juga dapat sampaian dari wali kelas Mbak Ika itu pernah ikut OSIS juga ya katanya. Ya, itu katanya komunikasi Mbak Ika kan bagus. Kalau Mbak Ika baru pindah terus dokter OSIS kelima kan itu juga bisa dibilang potensi pinter kan Mbak Ika. Coba Mbak Ika pakai itu, pakai kemampuan komunikasi Mbak Ika, sekalian komunikasi mungkin di bidang seninya itu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Gimana? Saya coba cari tahu dulu lebih dalam ya Bu tentang lingkungan sekolahnya, tentang guru-gurunya, mungkin ekskul-ekskulnya, dan mungkin saya juga bisa dapat teman dari cara yang seperti waktu saya masuk ke sini, yaitu dengan ikut ekskul mungkin seperti itu. Karena juga kan saya saat ini sudah kelas 2 Bu, hampir lulus kan sebentar lagi. Takutnya ada ekskul yang tidak menerima atau seperti apa gitu. Allah menerima karena memang pengalaman Mbak Ika sudah ada, jadi ya lebih banyak kayaknya lebih banyak yang mencari Mbak Ika daripada Mbak Ika yang mencari ekskul. Iya, karena sudah terlihat potensi Mbak Ika. Oke, ada lagi Mbak Ika? Sudah. Ya, karena saya bikin Mbak Ika di sini juga kayaknya mampu, cuman Mbak Ika masih ragu, butuh penguat aja kan. Jadi sebaiknya mungkin Mbak Ika juga komunikasikan dengan orang tua mengenai perasaan Mbak Ika. Mbak Ika sampaikan apa yang menjadi masalah. Juga Mbak Ika juga bilang kalau sebenarnya saya bisa, cuman memang butuh dikuatkan sama ayah sama ibu gitu ya Mbak Ika. Ada ya? Oke, nah berarti Mbak Ika udah tentuin kan ya gimana atau tahapannya bagaimana untuk memulai di lingkungan baru, di lingkungan baru. Sebenarnya Mbak Ika sudah tahu, cuman Mbak Ika itu agak ragu gimana cara memulainya karena Mbak Ika
ayah dan ibu. Oke, mungkin itu ya, itu saja sesi sekarang Mbak Ika. Gimana untuk pendapat Mbak Ika saat sesi konseling ini? Setelah konsultasi tadi saya sudah merasa lega karena sudah mengutarakan apa yang saya takutkan. Nggak mungkin setelah pulang sekolah ini saya mau mengutarakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh ibu. Mungkin dengan seperti itu saya lebih ikhlas sudah sekolah. Iya. Perlahan aja Mbak Ika. Iya. Oke, mungkin itu aja. Juga apakah ada rencana mau lanjut sesi minggu depan Mbak Ika? Mungkin sudah cukup Dulu ya? Iya, mungkin kalau ada masalah lagi Ya jangan dong, jangan dulu. Kesini nggak perlu ada masalah Mbak Ika, mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai sih. Ya mungkin sesinya saya cukupkan Mbak Ika ya, mungkin Mbak Ika bisa istirahat dan kembali ke kelas. Terima kasih banyak atas kesediaannya mau